podcast Disku. Di sini saya udah bersama Mas Ilham dari CEO perusahaan Lebih Baik. Gimana Mas Ilham, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat semua ya. Untuk pertanyaan pertama, biar kita bincang-bincangnya lebih enjoy, sejak kapan sih Lebih Baik itu terbentuk? Ya, jadi perkenalkan dulu, nama saya Irham. Saat ini di tahun ini masih dipercayai sama teman-teman Lebih Baik untuk memimpin perusahaan sebagai CEO. Jadi Mbak Nur, Lebih Baik itu terbentuk tanggal 12 November 2021. Jadi baru ulang tahun kemarin. Oh iya, berarti baru 1 tahun kemarin. Baru 1 tahun kemarin. Ya, cuman idenya sudah sudah ada dari saya umur 14 tahun itu. Wah, berarti dengan fase selama itu bisa berkembang dengan baik tuh keren banget ya Kak? Iya, iya. Oh iya, kenapa sih bisa dinamain Lebih Baik? Oh iya, iya. Jadi sejak saya berkecimpung di dunia kuliner, nah di situ tuh ternyata banyak perusahaan-perusahaan kuliner yang sedang bertumbuh gitu ya. Nah, nama perusahaannya juga seru-seru gitu ya. Nama perusahaannya juga luar biasa, kayak Jiwa Group, terus Kenangan Kopi Kenangan, kayak gitu-gitu ya. Nah, di kita mau membawa sesuatu yang apa sih sebenarnya yang kita ini sebagai manusia itu perjuangkan tiap hari gitu. Salah satunya semua manusia pasti mau jadi lebih baik. Jadi gitu. Terinspirasi dari situ ya Kak? Betul. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, brand apa saja sih yang dikelola oleh Lebih Baik? Ya, jadi saat ini Lebih Baik itu mengelola ada 4 brand. Ada 4 brand dan 3 brand aktif ya. Jadi yang pertama itu Coklat Impian, terus Kroveloka, sama Semeru Bakery. Nah, jadi ada 3 brand yang dikelola secara aktif yang saat ini. Tapi sebagian warga Jogja kayaknya udah awam ya sama brand-brand ketiga itu. Iya, iya. Memang semua brand itu lahirnya di Jogja sih. Oh, iya, iya. Targetnya tahun ini di Januari di tahun depan di 2023 kita bisa launching 1 brand baru dan mulainya dari Jakarta, dari ibu kota kita. Dari ibu kota. Iya, gitu Mbak Nur. Oke, terus ini nih inti dari pertanyaannya. Bagaimana sih kepemimpinan dalam pandangan atau perspektif Mas Irham? Iya, kalau menurut saya kepemimpinan itu contoh ya. Jadi bentuk sesuatu yang bisa dicontoh gitu. Contoh yang paling sering saya temukan itu kepemimpinan itu, dan sering kita sebagai umat muslim ya, itu di Nabi Muhammad. Nah, jadi contoh kepemimpinan terbaik menurut saya itu di Nabi Muhammad kayak gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin di dalam keluarga, di dalam hal sosial, dan dalam hal perang sekalipun, itu bisa dicontoh sama kita. Berarti contohnya tuh dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan Mas Irham tuh CEO perusahaan, berarti Mas Irham otomatis mempunyai gaya-gaya kepemimpinan tersendiri. Nah, sebelum Mas Irham menjawab kepemimpinannya, saya boleh menjelaskan sedikit ya? Boleh. Contoh-contoh gaya kepemimpinannya. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter, yaitu gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya secara sepenuh. Nah, yang kedua ada gaya karismatik nih. Gaya karismatik ini diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan. Jadi para pemimpin itu biasanya menggunakannya dengan kalau nggak keistimewaan sama kelebihannya. Terus yang ketiga ada kepemimpinan paternalistik. Nah, kepemimpinan paternalistik ini merupakan pemimpin yang perannya diwarnai oleh sikap kebapaan. Jadi kayak ngayom, bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Terus yang keempat ada militeristis. Militeristik ini tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi, kayak militer gitu, dan biasanya melakukan hal-hal yang formal. Nah, yang kelima ada gaya laissez-faire, memberikan kebebasan kepada para bawahan, tidak adanya keterlibatan pemimpin, dan untuk mengawasi, mengkoordinasi sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan. Nah, yang keenam, biasanya Indonesia ini menggunakan ini gaya demokratis. Demokratis itu adalah di mana pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Nah, menurut Mas Irham, gaya kepemimpinan Mas Irham itu masuk di bagian mana? Mungkin
Tergantung momennya ya. Jadi kalau secara general mungkin di demokratis, di demokratisnya. Tapi di beberapa momen tertentu itu keputusan sebagai pemimpin. Jadi tugas utama pemimpin menurut saya itu adalah mengambil keputusan. Jadi gimana sebagai pemimpin itu mengambil keputusan dengan banyak banyak informasi dari tim kita ya. Nah, ujung-ujungnya keputusan tuh harus kita yang tanggung jawab. Nah, itu di otoriter. Di beberapa momen kita harus otoriter, tapi di banyak momen kita harus demokratis. Jadi ada otoriter, ada demokratis ya? Ya, mungkin kalau digabung aja demokratis otoriter. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa nih tips dan trik dalam membangun tim kerja yang nyaman, efektif dan ideal? Biasanya tuh kalau di tempat kerja atau apa biasanya pemimpinnya tuh CEO-nya gimana biar anak-anak itu anggotanya biar rukun gitu. Triknya. Tips and triknya ya. Jadi mungkin tiap perusahaan berbeda-beda juga ya. Apalagi tergantung sama timnya sendiri. Kalau timnya milenial, timnya orang tua, itu tipsnya berbeda-beda. Nah, kalau dia lebih baik karena hampir semuanya kayaknya milenial. Jadi tipsnya yang pertama itu membuat suasananya itu di perusahaan itu nyaman, enjoy, happy gitu ya. Iya benar. Nah, itu juga salah satu budaya perusahaan kita itu ceria gitu. Jadi masuk ke dalam perusahaan kita itu harus ceria dulu. Itu jadi kita bangun lingkungan yang positif vibes lah. Dan kedua, memiliki kesempatan yang terbuka luas buat teman-teman mengeksplor segala macam bidang. Nah, jadi nanti di perusahaan itu milenial sekarang ini memang cenderung pengen mencoba sesuatu yang baru terus-terusan. Jadi di lebih baik kita kasih fasilitas di situ. Mencoba sesuatu yang baru, gaya model marketing yang baru ya boleh, gaya operasional yang belum pernah dilakukan sama orang lain kita lakukan gitu. Jadi sesuatu hal-hal yang baru. Karena memang anak-anak sekarang terutama anak-anak muda ya, itu senang banget mencoba sesuatu. Iya, hal-hal yang baru. Betul. Berarti kalau karyawan di lebih baik ini boleh mengeksplor apa saja? Boleh mengeksplor apa aja. Selama itu tidak keluar dari nilai-nilai perusahaan. Oh iya. Oke, berarti tips dan triknya itu memberikan suasana yang happy, enjoy, ceria gitu. Benar. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih cara Kak Irham menyelesaikan konflik yang terjadi pada tim? Biasanya kan, apalagi nih kalau kaum milenial, mereka kadang pemikirannya tuh beda, perspektif mereka beda. Jadi gimana nih cara Mas Irham menyelesaikan konflik yang bisa saja terjadi pada tim? Oke, jadi kalau konflik memang selama kita berkomunikasi pasti muncul konflik, perbedaan pendapat, atau ternyata mungkin ada miskomunikasi, itu hal yang biasa kayak gitu. Nah, jadi memang untuk konflik ini dari awal kita udah memframingkan gitu ya. Jadi kalau memang di perusahaan ini salah satu budayanya juga adalah berani, di situ berani menyampaikan pendapat, dan kita harus siap juga. Jadi pendapat kita nggak selamanya juga diterima. Nah, kebanyakan konflik itu terjadi karena komunikasi. Makanya di perusahaan kita lebih menguatkan komunikasinya. Berarti tadi cara menyelesaikan konflik yang terjadi pada tim itu salah satu contoh utamanya tuh komunikasi ya, Mas? Iya, menjaga komunikasi, benar. Apalagi kita di era zaman milenial kan. Betul. Terus selanjutnya pertanyaan yang terakhir, tapi semoga nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain ya, soalnya saya juga ada kepo. Kenapa sih dinamain coklat impian? Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi dan taktik yang sudah Anda lakukan untuk mengembangkan lebih baik? Ya, jadi pertama dari tujuannya lebih baik dulu, itu yang mendasari perusahaannya berdiri gitu ya. Jadi lebih baik dalam 3 hal, dalam hal iman, ilmu, dan amal. Nah, strateginya visi perusahaan kita itu menjadi perusahaan kuliner dengan brand terbanyak di Indonesia. Terus strateginya kita membangun budaya dan kultur perusahaan yang bisa mensupport teman-teman untuk menjadi lebih baik. Oh iya. Nah, itu strateginya dan taktiknya. Taktiknya yaitu
untuk menjadi lebih baik gitu. Intinya seperti itu. Betul. Oke, ini pertanyaan khusus dari saya. Soalnya saya emang penggemar coklat impian ya. Oke, terima kasih. Kepo banget. Kenapa sih bisa dinamain coklat impian? Oke, jadi memang karena apa ya, di perusahaan kita dari Kroffoloka itu pas sudah mulai di fase puncaknya ya, terus mulai mau nurun, itu kita udah mikirin satu brand baru lagi gitu. Beberapa brand baru lagi, dan salah satunya coklat impian. Nah, itu harapannya bisa membawa impian kita, impian lebih baik, bisa cepat terwujud ya, kayak gitu. Jadi kenapa namanya impian ya, karena itu kami lebih baik, tim-tim lebih baik meletakkan impian kita di coklat impian seperti itu. Harapannya juga nanti teman-teman lain yang punya impian bisa menuliskan impiannya di tembok impian. Iya, makanya ya di setiap outlet ada temboknya itu buat nulis-nulis impian. Benar, gitu karena semua orang berhak punya mimpi, impiannya apa aja, nggak ada batasannya, dan memang nggak ada formatnya ya. Jadi bebas nulis apa aja, bebas, dan kita fasilitasi di tembok impian. Jadi harapannya coklat impian menjadi impian semua orang, buat konsumen, buat mitra-mitra juga yang sudah bergabung seperti itu, Mas Nur. Mau pertanyaan satu lagi, boleh nggak Mas? Boleh. Oh, boleh, oke. Ini gimana tanggapan Mas Irham sebagai CEO Coklat Impian? Kayaknya ini Mas Irham nih pelopor coklat impian ya. Terus sekarang kan di era-era sekarang banyak banget nih yang ada coklat ini, kayak ibaratnya dupnya dari coklat impian gitu. Tanggapan Mas Irham tentang hal seperti itu gimana? Ya, karena kompetisi di dalam dunia kuliner itu, di dalam dunia bisnis umumnya itu nggak bisa dihindari ya. Karena juga bahan bakunya, resepnya semua itu tersebar luas kayak gitu ya. Nah, yang bisa kita kuatkan itu di sisi pelayanan, terus menjaga kualitas produk kita, sama di sisi brandingnya. Nah, jadi di 3 hal itu yang menjadi fokus utama kita sih. Seperti itu Mbak Nur. Jadi adapun kompetitor yang menyerupai kita seperti yang ada di daerah Jakarta atau di Jogja sekalipun, itu nggak masalah buat kita gitu. Karena kita bukan melihat ke sana ya, tapi kita fokus ke impian kita. Yang tiga yang biar coklat impian ini tetap stabil. Benar. Jadi kita fokus aja ke impian kita. Oke, terima kasih Mas Irham atas waktunya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat berjumpa kembali di Diskus Podcast selanjutnya.